Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Saya memiliki virus kategori Trojan yang dimana Trojan ini sangat sederhana sekali. Mungkin bagi teman-teman kalau misalnya ada yang mengerti bahasa pemrogramannya, ini mungkin bisa ditiru dan tidak begitu berbahaya. Yaitu namanya adalah Blue_School atau Blue School. Nah, ini sebenarnya virus pertama kali diperkenalkan oleh channel YouTube yang bernama Cyber Soldier. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang sudah kenal sama channel YouTube tersebut, pasti teman-teman juga sudah tahu nih. Ini adalah Blue School, sesuai dengan namanya. Ikonnya pasti Blue School dong. Atau mungkin bisa dibilang tengkorak yang berwarna biru. Nah, kita di sini kebetulan dikasih 3 file. Pertama adalah virusnya. Sekarang kita lihat dulu dari si malware-nya. Ini ukurannya kecil sekali, hanya 173 KB. Dan juga detailsnya hanya ada tulisan Blue_School. Blue_School. Dan ini tahun 2020 diciptakannya. Dan kebetulan Cyber Soldier pun memperkenalkannya di tahun 2020. Jadi pas gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, dan ada 2 file lagi, yaitu file notepad. Yang pertama kita lihat dulu readme. Nah, di sini nih kreatornya adalah Cluttertech gitu ya. Jadi Cyber Soldier ini hanya memperkenalkan gitu. Jadi yang membuatnya adalah Cluttertech. Bisa dibilang seperti ini. Ini versi 1.0 dan teman-teman mungkin bisa melihat gitu ya. Channel YouTube-nya adalah ini nih. Kurang lebih adalah seperti ini. Nah, teman-teman bisa berkunjung saja langsung ke sana. Nah, ini ada key-nya. Loh, kenapa ada kuncinya? 672349276. Ini gunanya buat apa nih? Nah, nanti saya akan coba jelaskan. Kenapa kok kita butuh kunci ini? Karena inilah yang akan terjadi. Oke, izinkan saya untuk coba pindahkan dulu ke desktop. Dan sekarang kita akan lihat nih, apa yang kira-kira terjadi kalau misalnya kita jalankan Blue School ini di Windows 7 versi 32-bit dan di VMware. Sekarang kita akan langsung lihat dan kita yes. Apa yang kira-kira akan terjadi? Oke, seperti tidak ada masalah apapun nih ya. Ada .NET Framework, semuanya kayak membutuhkan segala sesuatu dan ini katanya di sini harus kita ke sini gitu ya. Coba kita continue saja dan apa yang akan terjadi? Ternyata tadi ada pemberitahuan kita harus merestart PC kita. You must restart your computer to turn off user account control. Loh, user account control kita kenapa harus dimatiin nih? Coba, sekarang kita coba iakan terlebih dahulu. Apa yang kira-kira akan terjadi? Sekarang kita akan coba restart now dulu. Oke, sekarang ini invisible. Loh, kok kenapa nih? Ada invisible. Ya, ini dari virusnya. Makanya kenapa kategorinya adalah Trojan. Ini karena memang Trojan itu terdiri dari beberapa virus, gitu ya. Makanya kenapa kita akan lihat virusnya ini sebenarnya kayak gini, gitu ya. Dan ini virus tidak akan berdampak kepada Windows-nya secara bootingnya gitu, secara sistemnya itu tidak akan terpengaruh. Nah, sekarang kita akan lihat nih, setelah kita restart seperti ini, apa yang akan kira-kira terjadi seperti itu. Ya, teman-teman bisa langsung lihat, kita merestart PC kita, tiba-tiba langsung PC kita seperti ini. Ya, ini ada beberapa yang tidak bisa dihandle, karena kebetulan saya memang cekal, gitu ya. Oke, tapi tetap kok, ini kategorinya tetap aman, seperti itu, ya, close. Sekarang kita lihat nih, udah, tampilannya hanya seperti ini saja. Tidak ada tampilan horor yang lain, atau tampilan payload yang benar-benar macam-macam, dan lain sebagainya. Ini adalah pengunci, atau locker. Jadi PC kita akan terkunci dari si Blue School ini. Jadi ini fungsinya hanya mengunci PC kita, nggak mengunci file kita. Kita kalau misalnya lihat dari interface-nya seperti ini, sepertinya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kecuali kita mengunlock dari si ini virusnya. Nah, makanya kenapa tadi kita harus hafalkan key-nya atau kuncinya. Kuncinya apa sih? Yang tadi 672349276. Kebetulan sudah saya catat seperti itu. Tapi sebelum itu, sebelum kita kunci atau kita unlock, teman-teman harus tahu kalau kita pencet tombol Windows di sini masih bisa berjalan. Jadi ini bisa dibilang Trojan yang agak mungkin kecolongan dalam tanda kutip. Tapi uniknya adalah dia tidak kecolongan dalam hal ini nih. Dalam hal ini dia tidak kecolongan sama sekali. Sekarang kita akan lihat ya. Di sini kita coba untuk masukkan Ctrl Alt Delete. Di sini saya menggunakan ini ya VMware seperti itu. Sekarang kita ini dan kita lihat nih. Tidak ada Task Manager. Tidak ada Task Manager sama sekali. Kita cancel lagi. Terus coba kita buka Task Manager. Task Manager di disable. Tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi inilah, virusnya sebenarnya sudah benar-benar sangat memperhatikan Task Manager. Task Manager itu mungkin alat utama yang mungkin bisa membunuh virusnya. Mungkin seperti itu. Jadi makanya Task Manager di disable. Tidak bisa.
karena adanya virus ini. Apakah kita bisa membuka program yang lain? Sekarang kita coba buka dulu misalnya di sini. Oke, ini ya, tuh. Lihat teman-teman. Saya sudah klik tapi dia tidak muncul ke permukaan. Seolah-olah si virus ini menutup dari jendela atau apapun yang kita buka di dalam Windows ini. Jadi, kita tidak bisa melakukan apa-apa selain kita harus membuka si kuncinya ini. Coba, sekarang kita buka yang lain lagi nih. Misalnya buka Microsoft Paint. Nih, udah kebuka ya. Di task manajernya sini, di taskbarnya ini sudah terbuka. Tapi kita tidak bisa buka. Ya, karena ini dihalangi oleh ini. Walaupun si taskbar ini bisa kita seperti ini kan, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali selain kita harus meng-disable atau kita unlock dari si virusnya. Dan ini akan selalu berjalan secara startup ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di startup nih, ada nih sesuatu yang muncul gitu. Coba, sekarang kita lihat lagi kalau kita restart lagi. Sekali lagi kita restart tuh, pasti seperti ini. Blue School mau di-close itu seperti tidak bisa. Jadi kita harus force restart terlebih dahulu, baru bisa. Jadi kayak seolah-olah memaksa banget gitu. Seperti itu. Nah, makanya kenapa tadi kita disuruh untuk mendisable dari user account control-nya. Karena kenapa? Karena kalau nggak di-disable, ya virusnya nggak akan jalan. Karena ini butuh administrator. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba buka lagi, masuk lagi, dan sudah sama lagi seperti ini. Dan tiba-tiba ini resolusi saya tiba-tiba berubah nih. Nggak tahu kenapa. Nih ya, oke tuh. Resolusi kayak saya tiba-tiba berubah seperti ini. Nah, udah. Pasti akan selamanya seperti ini. Ya, teman-teman mikirnya gampang gitu. Ini kalau misalnya mau menghapus virusnya, ini gampang banget. Atau mau dibobol, gampang banget. Lewat save mode saja. Betul, save mode memang tidak akan bisa berjalan ini virus. Seperti itu. Ini virus tidak akan berjalan kalau misalnya kita menggunakan save mode gitu. Ya, namanya juga virus yang sederhana. Untuk kalangan Trojan ini sederhana. Seperti itu. Nah, makanya kita harus apal dulu dari si passwordnya. Kita masukkan dulu ya. 672. Kita lihat dulu 349 dan 276. Oke, ini adalah passwordnya. Kita coba unlock. Apa yang terjadi? The key is correct. Benar-benar correct atau berhasil. Sekarang kita oke dan sudah. PC kita normal kembali. Tidak ada error apapun lagi. Oke, sekarang resolusinya saya coba ubah lagi seperti semula. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk ini lagi. Nih, misalnya kalau passwordnya salah, itu bagaimana nih? Sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini. Langsung aja jalan tuh. Jadi, teman-teman, walaupun ini virus aman kerasanya, tapi virus ini tanpa teman-teman harus tadi klik 2 kali lagi, itu sebenarnya sudah bakal kesimpan di PC teman-teman gitu. Kayak gitu. Jadi, memang akan meninggalkan jejak dalam tanda kutip. Tapi jejaknya tenang, aman kok. Tidak akan membuat file menjadi rusak atau yang lain sebagainya. Tapi tetap, sebaiknya jangan lakukan ini di PC asli. Bagaimana kalau kuncinya kita asal gitu ya? Maka tulisannya incorrect. Ya udah, cukup seperti itu saja. Kalau misalnya benar, seperti ini. 672, 349, dan 276. Seperti ini, kita unlock, dan sudah. Seperti itu saja. Dan PC kita normal kembali, tidak ada yang terkunci atau apapun. Di sini saya juga memiliki file, masih aman semua, tidak ada kendala apapun sama sekali. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman Blue School ini? Apakah Trojan yang berbahaya atau tidak? Yang sangat sederhana sekali atau rumit? Bisa tuliskan saja di kolom komentar. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang mungkin keliru, teman-teman juga bisa tulis koreksinya di kolom komentar. Mau saran, mau apapun, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Ingat ya, di sini saya bukan orang paling pintar dalam komputer, tapi saya ingin mengajak kepada teman-teman gitu ya, yang ahli komputer, untuk kita berdiskusi. Jangan saling mengajari atau jangan sombong, tapi mari kita belajar bersama-sama. Seperti itu ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.